Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Crow's Nest 2012. Film ini berkisah tentang sekelompok muda-mudi yang tersesat ketika dalam perjalanan liburan, di mana mereka tidak sadar menempuh jalur terlarang, tempat para kanibal mencari mangsa. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pria bernama Justin mencoba kamera barunya dengan merekam aktivitas para penghuni apartemen, yang mana kamera itu juga dapat merekam saat dalam kegelapan. Oh my god, I wonder what she looks like naked. Pacarnya bernama Brooke sedang membuat kue ulang tahun untuk Justin. Lalu pasangan itu kedatangan sahabat mereka bernama Amanda dan Keir. Justin berulang tahun yang ke-25 tahun dan mereka akan mengadakan liburan untuk merayakannya, dan terungkap adiknya Amanda bernama Daniel akan ikut dalam liburan tersebut. Danielle? Terungkap mereka kurang akrab dengan Daniel, lalu Justin pun diarahkan untuk meniup lilin ulang tahun, namun dia masih merahasiakan harapannya pada mereka. Kemudian pasangan itu bersiap mendatangi teman lainnya yang sudah menunggu di mobil, di mana Brooke kesal karena Justin hanya fokus pada kameranya, dan Justin pun memberitahukan kamera barunya sekarang memiliki fitur canggih. Daniel melarang Amanda dan Brooke berteriak saat liburan, diikuti Justin yang kesal karena Keir ternyata belum membeli bir, dan Keir memberitahukan akan membelinya saat di perjalanan. What? What do you mean there's no beer? There's no beer. We're gonna get it on the road. Mereka pun berkendara menuju kabin ayahnya Keir. Lalu di dalam mobil, Justin menggoda Daniel yang hanya terdiam, kemudian meminta minuman pacarnya, dan Brooke akan memberikan minuman jika Justin mematikan kameranya. You turn the fucking camera off. Shut that shit off. Justin tetap menyalakan kamera walau Brooke melarangnya, sementara Daniel mulai nyaman dengan yang lainnya, diikuti mobil yang akan meninggalkan perkotaan. Keir memberitahukan bahwa kabinnya berada di pegunungan, di mana tempat itu sangat sunyi, dan terungkap motivasi Keir membeli bir di jalan karena mengincar harga murah. Look, it's half price. You're an idiot. Kemudian kelompok itu memasuki wilayah pegunungan, diikuti para wanita yang mengeluhkan cara Keir mengemudikan mobil, serta Daniel yang mual mendengar lagu kesukaan Keir. Change the music before I kill myself. Ketika sedang beristirahat makan siang, Keir memarahi Justin karena menaiki mobil ayahnya, di mana Justin dengan mudahnya melompat dari atas mobil, sedangkan Keir harus dibantu turun oleh Brooke. Terlihat Keir kurang menyukai kedekatan Justin dengan Brooke, lalu Amanda menyatakan bahwa dia senang karena Daniel dapat bergabung, dan sebelum kembali berkendara, Brooke menyadari ponselnya hilang. Can we look for my cell phone? Beberapa saat kemudian, mereka ternyata tersesat di lokasi parkiran mobil trailer. Namun Keir mengklaim bahwa mereka tidak tersesat, lalu dia pun mencari jalan keluar dari tempat tersebut. I saw some dude up here. What the fuck? Amanda menghibur teman lainnya dengan merepar situasi yang mereka hadapi, dan ketika kembali ke jalur pegunungan, terungkap sinyal tak terjangkau di wilayah itu. Can't get any service. Keir mewajarkan hal itu, mengingat mereka sedang berada di hutan. Lalu saat sedang beristirahat, terdengar suara radio lokal yang membicarakan mengenai penyiksaan. Mereka menertawakan dan menganggap aneh penyiar radio itu, namun Daniel sepakat kalau para pendusta wajib disiksa, di mana Brooke dan Justin hanya tersenyum mendengar respon Daniel. Daniel terbawa suasana dengan menegaskan pernyataannya, dan hal itu membuat teman lainnya semakin menertawakan Daniel. Amanda menyindir Daniel dengan menyatakan bahwa dia ingin disiksa. Lalu dalam perjalanan, mereka menertawakan papan yang bertuliskan Crow's Nest, diikuti Daniel yang melihat sesuatu di pinggir jalan. What? Oh fuck. What is it? Did I hit something?
Ketika Kir dan Justin memeriksanya, terlihat kerangka tulang hewan yang masih segar, di mana keduanya mengira itu adalah kerangka tulang rusa. Hey, what? What are you doing? Kir menduga hal itu tidak terjadi secara alami, lalu keduanya pun kembali ke mobil dan menunggu Daniel yang pergi buang air kecil. She's peeing. Again? Justin terus mempertanyakan penyebab kerangka tulang itu berada di pinggir jalan, membuat teman lainnya kesal. Lalu mereka tiba di desa tambang yang ditinggalkan, di mana Kir akan membeli bir di tempat tersebut. Alright, Sign says it's open. here. Sebelum masuk membeli bir, Kir masih menyinggung pernyataan Daniel tentang penyiksaan di neraka. Lalu Brock pun mendatangi Daniel, yang menyatakan bahwa liburan mereka bukan ide yang baik. This isn't a good idea. Amanda dan Brock akan buang air kecil di toilet, namun toiletnya sangat kotor, dan Amanda pun buang air kecil di tanah, sementara Brock menunggunya dari kejauhan. You okay? Brock terkejut melihat seorang gadis kecil sedang berdiri memegangi boneka, dan ketika akan memberitahukan hal itu pada Amanda, terlihat gadis kecil itu hilang dari tempatnya. Dude, there's a little girl. There's no little girl, bro. Kir memanggil Amanda dan Brock segera masuk ke dalam mobil. Lalu dia memberitahukan pemilik toko menyuruh mereka kembali pulang. You should all turn around now. Mereka semua akan mati jika terus melanjutkan perjalanan. Namun Amanda tak mempercayai hal itu dan menertawakan teman lainnya yang terlihat panik. Just smile. Stop it. It's not. Turn it off. Beberapa saat kemudian, para pria ingin buang air kecil, di mana Amanda nyaris ditabrak van saat sedang menari di tengah jalan. Kesal karena pacarnya nyaris ditabrak, Kir pun memutuskan untuk mengejar van itu, yang rencananya mereka akan merekam plat nomornya, namun Justin tak menemukan plat di van tersebut. Did you get it? Van itu ternyata berputar balik, membuat mereka panik. Lalu saat berusaha menghindarinya, van itu dari belakang menabrak mobil mereka. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika van itu terus membunyikan klakson, dan Kir pun akhirnya berhasil menghindarinya, diikuti Brock yang menganggap itu adalah lelucon para warga lokal untuk menakut-nakuti para pelancong. Dude, what we do how to have fun. Fuck. Daniel mual akibat guncangan mobil, lalu Amanda memaksa Kir menepikan mobil. Sementara para wanita mengurus Daniel, Kir kesal karena mobilnya rusak dan akan membunuh pengemudi van tersebut. You would shit your pants and run just like the rest of us. Justin menyuruh para wanita segera kembali ke mobil, dan hal itu membuat Brock kesal. Lalu di dalam mobil, Amanda menenangkan adiknya yang masih mual. You guys ready to go? Are you okay now? Ketika Daniel sedang muntah di luar mobil, van itu langsung menabraknya, di mana mereka panik setelah menyadari Daniel sekarat dan bingung harus berbuat apa. You're the one who said there was no service out here, man. Kir memiliki ide yaitu mencari sinyal di puncak gunung supaya dapat menghubungi bantuan. Lalu mereka pun berkendara menuju puncak gunung. Just don't stop dying. Seriously messed up. Daniel semakin sekarat akibat guncangan mobil yang ditabrak dari belakang, di mana mereka tak menyangka van itu kembali mengejar mereka. Mereka menyadari van itu berhenti mengejar, diikuti Amanda yang mendapati adiknya telah tewas. Lalu Kir menyatakan supaya tetap fokus pada tujuan mencari sinyal agar dapat keluar dari lembah tersebut. But right now, the best thing we can do is get high enough out of this valley. Kemudian mobil mengalami kerusakan akibat menabrak batu di jalan, di mana hal itu membuat mereka semakin panik, sementara Amanda hanya terdiam memangku jasad adiknya. I'm gonna shoot everything. Menyadari sinyal masih belum terjangkau, Kir memutuskan akan berjalan kaki menuju puncak gunung. Namun Amanda menyatakan tidak akan meninggalkan adiknya. No, I'm not leaving her. Kir dan Brock menegaskan bahwa Daniel telah tewas, tetapi Amanda tetap bersikeras ingin bersama adiknya dan memutuskan tetap di mobil.
Kir akan pergi sendiri jika Brock dan Justin tidak tega meninggalkan Amanda. Lalu dia pun meminta ponsel sebelum pergi dari tempat tersebut. Keduanya memilih untuk ikut dengan Kir. Lalu di dalam hutan, Justin menyatakan di depan kamera bahwa temannya tewas oleh ulah orang tak dikenal. Justin mencemaskan jika mereka ternyata tidak menemukan sinyal, di mana Kir tidak tahu lagi harus berbuat apa, diikuti Brock yang mencemaskan keadaan Amanda. Brock kesal karena Kir tidak memiliki empati pada Amanda, padahal Amanda adalah pacarnya. Lalu Kir pun mengungkapkan hubungan gelapnya dengan Brock. Justin tak menyangka Brock akan berselingkuh dengan Kir. Diikuti mereka yang mendengar jeritan Amanda, di mana Amanda telah menghilang dari mobil. Mereka pun mencari Amanda di dalam hutan, namun Justin menganggap hal itu sia-sia dan menyalahkan semua ini karena rencana Kir. Lalu keduanya pun berkelahi. Justin pergi meninggalkan keduanya dan menyatakan bahwa dia telah menganggap Kir dan Brock telah tewas sebelum menyadari suara ranting patah. Mengira itu adalah psikopat yang memburu mereka, Justin kabur dari tempat itu, lalu segera menyadari bahwa dia telah tersesat. Dia pun kembali berjalan tanpa arah, dan Justin bersembunyi di dekat pohon tumbang, dan menyatakan para psikopat itu sedang berada di dalam hutan. Justin hanya ingin pulang dan bertemu dengan ibunya, lalu saat kembali berjalan, dia tiba di lokasi van itu yang sedang terparkir. Ketika berjalan mendekatinya, Justin mendapati plat nomornya sengaja ditutupi lakban sebelum menyadari kemunculan para psikopat yang berjumlah 2 orang. Kedua pria itu kembali berpencar mencari keberadaan kelompok Justin. Lalu Justin pun masuk ke dalam van, di mana dia melihat banyaknya potongan tubuh manusia. Amanda terbaring di meja eksekusi dan kakinya telah dipotong oleh para pria itu. Kemudian Justin menenangkan Amanda yang memohon dilepaskan, yang mana salah satu kakinya terikat rantai. Justin menyadari keberadaan seseorang di kamar van, di mana itu ialah gadis kecil yang sedang memakan tubuh Daniel. Lalu Justin pun menewaskan gadis tersebut. Amanda ingin dibawa pergi, yang menduga kalau dia akan disalahkan atas kematian gadis itu. Namun Justin tidak sempat menolong Amanda. Kedua pria itu masuk ke dalam van, lalu Justin pun kabur ke dalam hutan, di mana terlihat para pria itu keluar memburu Justin. Justin berlari menjauhi para pria itu, dan setelah menyadari keberadaannya tidak diketahui, salah satu pria menarik Justin sebelum menewaskannya. Beberapa saat kemudian, Kir dan Brock menemukan kamera Justin, di mana keduanya melihat semua rekaman yang dialami Justin. Lalu Kir menguatkan Brock yang pasrah dengan keadaannya. Kemudian Kir berbicara di depan kamera yang menyatakan bahwa 3 temannya telah tewas dan mengakui kalau ini semua adalah salahnya. Brock memanggil Kir agar kembali mencari jalan keluar dari hutan. Lalu keduanya pun tiba di jalan, di mana Kir menyarankan kembali ke mobil, namun Brock tak ingin kembali ke mobil. The car is fucked, Kirk. Keduanya menyadari kemunculan van itu, dan ketika bersembunyi di balik semak-semak, terlihat para pria itu membuang kerangka tulang di pinggir jalan. What are you doing, Kirk? Kir dan Brock menyadari itu adalah kerangka tulang Justin, di mana hal itu membuat Brock muntah. Lalu Kir menenangkan Brock yang diliputi ketakutan.
Ketika kembali berjalan, Kir menyadari kemunculan van itu yang tepat berhenti di tempat mereka bersembunyi, yang mana keberadaan keduanya telah diketahui. Keduanya berhasil menghindari kedua pria itu, dan beberapa saat kemudian, Kir dan Brock mencari keberadaan kamera, di mana Brock berhasil menemukan kamera tersebut. I fucking found it. Kir sekarat akibat serangan dari para pria itu, lalu Brock memutuskan mencari mobil. Namun sebelumnya, dia menguatkan Kir supaya tetap sadar. I'm gonna die, We're gonna find it and we're gonna go to the hospital, okay? No. Brock pun memaksa Kir bangkit sebelum berjalan mencari keberadaan mobil, di mana terlihat keduanya tiba di lokasi mobil. We found the car. Kir memastikan apakah itu bukan perangkap, namun Brock yakin kalau para pria itu masih berada di hutan. Lalu Brock berusaha menghidupkan mobil tersebut. Hey, just see if they're back there. Brock masih kesulitan menghidupkan mobil, diikuti Kir yang merasakan tubuhnya kedinginan, dan ketika Kir menyatakan cintanya, terlihat kemunculan van. I always wanted you. Brock melihat keberadaan van itu yang langsung menabrak mobil, di mana hal itu membuat mobil dapat kembali dikemudikan. Lalu Kir melihat van itu keluar dari jalur. Keduanya bersukacita atas hal itu dan terus berkendara mencari jalan keluar. Lalu setibanya di persimpangan, keduanya akan memastikan papan petunjuk sebelum ditabrak oleh van tersebut. Please call Crow's Nest.